Selamat datang di Kisah Mistis, tempat di mana kita menyelami kedalaman misteri dan kisah mistis dari seluruh dunia. Kali ini, kita akan mengeksplorasi salah satu makhluk paling menakutkan dalam folklore Indonesia, genderuwo. Makhluk ini terkenal dengan penampilannya yang menyeramkan dan kekuatan supranatural yang tak tertandingi. Siapkah Anda untuk memasuki dunia kegelapan dan misteri genderuwo? Genderuwo adalah makhluk mistis yang terkenal dalam folklore Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan Kalimantan. Dalam cerita rakyat, genderuwo digambarkan sebagai roh jahat dengan penampilan yang sangat menakutkan. Ia biasanya digambarkan sebagai sosok besar dengan kulit hitam, mata merah yang menyala, dan gigi tajam yang mencuat. Genderuwo diyakini adalah roh dari seseorang yang meninggal dalam keadaan tragis atau yang melakukan perbuatan jahat semasa hidupnya. Menurut mitos, genderuwo memiliki kemampuan untuk berubah bentuk dan sering muncul sebagai manusia biasa untuk mengelabui orang. Ia bisa memanipulasi penampilannya agar tampak seperti sosok yang tidak mencurigakan atau bahkan simpatik. Namun, ketika sosok aslinya terungkap, ia akan menunjukkan bentuk yang sangat menakutkan dan mengerikan. Genderuwo dikenal suka berkeliaran di malam hari, terutama di tempat-tempat sepi dan terpencil seperti hutan lebat, jalan-jalan yang sepi, dan bangunan kosong. Beberapa legenda juga menyebutkan bahwa genderuwo memiliki kekuatan untuk menimbulkan mimpi buruk, membuat seseorang merasa tertekan, atau bahkan mengendalikan pikiran mereka untuk melakukan perbuatan jahat. Makhluk ini sering dikaitkan dengan kematian dan kesedihan, serta memiliki aura kegelapan yang dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Di Kalimantan, terdapat berbagai cerita menyeramkan mengenai genderuwo yang sering dibagikan oleh penduduk lokal. Salah satu kisah paling terkenal berasal dari seorang penebang kayu bernama Rudi. Mari kita telusuri pengalaman misterius yang dialaminya di tengah hutan Kalimantan. Bapak Rudi adalah seorang pria sederhana yang bekerja sebagai penebang kayu di hutan Kalimantan. Suatu malam, saat ia masih bekerja larut malam untuk menyelesaikan pekerjaannya, ia merasakan sesuatu yang sangat aneh. Udara di sekelilingnya tiba-tiba menjadi sangat dingin dan sunyi, seolah seluruh hutan terdiam. Rudi mulai mendengar suara langkah kaki berat yang mengikuti setiap langkahnya. Langkah kaki itu semakin mendekat, dan rasa takut mulai menguasai dirinya. Ia mencoba melihat ke sekelilingnya, namun tidak menemukan apapun di kegelapan malam. Saat ia berhenti sejenak untuk beristirahat, ia melihat sosok besar yang tampak seperti bayangan hitam berdiri di antara pepohonan. Sosok tersebut memiliki mata merah yang menyala dan kulit hitam mengerikan. Ia terlihat sangat menakutkan dengan gigi-gigi tajam yang mencuat dari mulutnya. Rudi merasa ketakutan yang luar biasa dan segera melarikan diri menuju desa. Sesampainya di desa, ia menceritakan kejadian tersebut kepada penduduk yang kemudian memberitahunya bahwa sosok yang dilihatnya adalah genderuwo. Penduduk desa menjelaskan bahwa genderuwo sering mengganggu orang yang bekerja di hutan pada malam hari. Mereka percaya bahwa sosok tersebut menjaga hutan dan menghindari kehadiran manusia dengan cara yang menakutkan. Untuk melindungi diri dari gangguan genderuwo,
penduduk desa di Kalimantan melakukan berbagai ritual dan upacara khusus. Salah satu ritual yang terkenal adalah upacara pembersihan hutan. Ritual ini bertujuan untuk mengusir roh-roh jahat dan menjaga agar genderuwo tidak mendekati desa. Ritual ini biasanya dilakukan dengan melibatkan beberapa elemen penting. Pertama, penduduk desa menyiapkan persembahan cempaka, yaitu bunga cempaka putih yang dianggap memiliki kekuatan spiritual untuk mengusir energi negatif. Bunga ini diletakkan di sekitar area hutan yang dianggap sebagai tempat tinggal genderuwo. Persembahan ini dilakukan untuk menghormati roh-roh penjaga hutan dan meminta perlindungan dari makhluk mistis. Selain bunga cempaka, dupa dibakar sebagai bentuk persembahan dan doa. Dupa ini berfungsi untuk membersihkan area dari energi negatif dan menenangkan roh-roh jahat. Para dukun lokal memimpin upacara dengan membaca doa khusus yang bertujuan untuk menenangkan roh-roh jahat dan memastikan bahwa genderuwo tetap menjauh dari desa. Selama ritual, biasanya juga dilakukan tarian dan nyanyian tradisional yang dipercaya dapat mengusir roh jahat dan menghalau energi negatif. Para peserta ritual akan mengenakan pakaian adat dan menggunakan alat musik tradisional untuk menambah kekuatan spiritual. Selain cerita-cerita lokal, ada juga kesaksian dari orang-orang luar yang pernah mengalami sesuatu yang berkaitan dengan genderuwo. Salah satu pengalaman yang mencolok datang dari Sarah, seorang wisatawan yang berkunjung ke hutan Kalimantan beberapa tahun lalu. Sarah adalah seorang peneliti dan fotografer yang tertarik dengan keindahan alam Kalimantan. Saat berkemah di hutan, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pada malam hari, ia merasa seperti sedang diawasi dan mendengar suara-suara aneh di sekitar kemahnya. Ketika ia keluar dari tenda untuk mencari sumber suara, ia melihat sosok besar dengan mata merah menyala muncul dari kegelapan. Sosok itu memiliki tubuh hitam dan tampak sangat menakutkan, dengan gigi-gigi tajam yang mencuat. Sarah merasa ketakutan yang sangat dalam dan segera meninggalkan hutan dengan cepat. Setelah kejadian tersebut, Sarah meneliti lebih lanjut dan menemukan bahwa banyak penduduk lokal mengaitkan kejadian tersebut dengan keberadaan genderuwo. Hal ini semakin menguatkan kepercayaan bahwa makhluk mistis ini benar-benar ada dan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi lingkungan sekitar. Kisah genderuwo di Kalimantan memberikan gambaran yang mendalam tentang bagaimana kepercayaan terhadap makhluk mistis dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Dari pengalaman Bapak Rudi hingga kesaksian Sarah, genderuwo tetap menjadi sosok yang menakutkan dan misterius dalam budaya Indonesia. Kisah-kisah ini tidak hanya menggambarkan ketakutan terhadap roh yang belum tenang, tetapi juga menunjukkan bagaimana masyarakat lokal menggunakan ritual dan upacara untuk menghadapi ancaman dari makhluk mistis. Genderuwo mengajarkan kita tentang pentingnya menghormati dan memahami kepercayaan lokal serta kekuatan yang tak kasat mata di sekitar kita. Apakah kamu percaya dengan kisah genderuwo ini? Atau mungkin Anda memiliki pengalaman pribadi dengan makhluk mistis atau kejadian aneh lainnya? Bagikan cerita Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik kami berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.